apa kabarnya? Wah, Miss Lydia harap semua tetap semangat dan tetap bersuka cita. Hari ini ketemu lagi bersama Miss Lydia di hari Senin. Oke, kita akan kembali belajar bersama ya. Tapi sebelum itu, Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk berdoa dulu nih. Bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kiranya Kau pimpin pelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Miss Lydia kok gak nyanyi dulu? Karena Miss Lydia mau ajak anak-anak bernyanyi lagi setelah berdoa. Nah, hari ini Miss Lydia mau tanya anak-anak nih, tahu gak kira-kira Tuhan Yesus tuh sayang sama siapa aja ya anak-anak? Iya betul, semua orang pasti disayang sama Tuhan. Nah, seperti pujian kita hari ini, kita mau berkata, Yesus sayang semuanya. Bisa? Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Bisa? Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, karena Tuhan Yesus itu sayang semuanya ya. Bukan cuma Miss Lydia, bukan cuma anak-anak, tapi juga sayang sama papa, mama, kakak, dan adik. Bahkan semua orang yang ada di dunia ini anak-anak ya. Nah, hari ini juga Miss Lydia mau ajak anak-anak kembali mengulang alat komunikasi nih. Siapa yang masih ingat alat komunikasi itu ada apa aja? Oke, pinter semuanya. Seperti Jumat lalu, kita ada bikin alat komunikasi menggunakan paper cup. Masih inget gak? Ayo, siapa yang belum kumpulkan tugas videonya, boleh kirimkan hari ini. Miss Lydia tunggu sampai jam 7 malam ya. Nah, hari ini Miss Lydia mau adakan kembali pengulangan alat komunikasi biar anak-anak bisa tahu alat komunikasi apa yang bisa kita gunakan saat kita memerlukannya. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu yuk. Alat komunikasi masih ingat nggak lagunya seperti apa? Seperti ini ya. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengan bunyi telepon, kring kring. Gimana bunyinya? Iya, kring kring. TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Yeay. Nah, hari ini kita coba lihat video pembelajaran tentang alat komunikasi ya anak-anak. Oke anak-anak, saat ini Miss Lydia mau mengajarkan anak-anak alat komunikasi. Kira-kira anak-anak tahu gak sih apa yang dimaksud dengan alat komunikasi? Yuk kita perhatikan berikut ini ya. Nah, alat komunikasi itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain anak-anak.
Ya, walaupun orang itu berada jauh dengan kita loh. Nah, yang pertama, Miss Lydia mau menjelaskan namanya koran atau surat kabar. Siapa yang di sini pernah melihat papanya baca koran di rumah? Apa sih tujuan dari koran itu? Nah, koran itu bertujuan untuk memberikan informasi atau berita-berita terkini yang ada di sekitar kita, anak-anak. Tapi hanya melalui tulisan dan gambar pada kertas yang ada pada koran ya, anak-anak. Nah, koran ini untuk sekarang ini juga jarang masih yang menggunakannya. Karena ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang belum mempunyai alat komunikasi yang lebih canggih seperti yang lainnya. Nah, yang kedua ada namanya surat. Nah, surat itu apa ya anak-anak? Surat itu adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kita atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang berada di daerah pedalaman anak-anak yang mungkin susah sinyal atau orang-orang yang masih belum mengenal alat komunikasi yang canggih seperti saat ini. Ya. Nah, untuk anak-anak juga bisa loh mengirimkan surat walaupun orang tersebut mempunyai alat komunikasi yang lebih canggih seperti sekarang ini. Nah, biasanya surat ini akan kita kirimkan ke pos ya anak-anak. Nah, biasanya nanti tukang pos yang akan mengantarkan surat-surat ke tempat tujuan yang akan dituju anak-anak. Siapa yang masih ingat tukang pos? Ya, selanjutnya ada lagi. Siapa yang tahu ini namanya apa? Ya, ini adalah telepon ya anak-anak. Nah, telepon itu apa ya anak-anak? Telepon itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tapi berupa suara anak-anak. Ya, kita biasanya menggunakan telepon ini jika orang tersebut berada jauh dengan kita, sehingga kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang tersebut melalui telepon. Siapa yang di sini punya telepon rumah? Coba bunyinya seperti apa ya? Kring kring, kring kring. Setelah itu anak-anak akan mengangkat telepon tersebut dan menjawab, "Halo, dengan siapa ini?" Ya kan? Ya, ini adalah alat komunikasi anak-anak. Selanjutnya, siapa yang tahu ini apa? Ini adalah radio anak-anak. Nah, radio itu apa sih? Radio mempunyai fungsi sebagaimana media-media yang lain, tapi dia memberikan informasinya hanya melalui suara ya anak-anak. Siapa yang di sini rumahnya masih menggunakan radio atau di mobilnya masih menggunakan radio? Ya, ini adalah radio ya anak-anak. Selanjutnya, siapa yang tahu ini apa ya? Ini adalah komputer. Komputer dimanfaatkan sebagai alat komunikasi melalui gambar, tulisan, maupun suara. Ya, komputer ini bisa memunculkan 3 komunikasi yang kita gunakan secara langsung ya. Dan biasanya alat ini juga digunakan oleh orang-orang dewasa untuk bekerja. Siapa yang di sini pernah lihat papa atau mamanya bekerja menggunakan komputer? Ya, komputer ini tidak bisa dibawa kemana-mana karena dia harus berada di satu tempat. Tapi kalau komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu namanya laptop. Apa anak-anak? Ya, laptop ya. Berbeda ya. Nah, siapa yang tahu ini namanya apa?
Ya, ini adalah handphone atau yang mungkin anak-anak suka taunya ini adalah HP. Ya, HP itu kepanjangan dari handphone anak-anak. Nah, handphone ini juga bermanfaat untuk kita. Yang pertama, kita dapat menghubungi keluarga kita yang ada jauh dari kita atau teman-teman kita, bahkan ibu guru yang ada di sekolah kan? Nah, yang kedua, sebagai sumber informasi untuk belajar. Siapa yang di sini selalu mengikuti pembelajaran seperti saat ini melalui video menggunakan handphone? Ya. Nah, handphone juga bisa menjadi alat hiburan loh anak-anak. Kita bisa melihat video, bisa mendengarkan musik melalui handphone dan juga kita bisa bermain games di dalam handphone. Tapi kalau kita keseringan main handphone juga tidak baik loh anak-anak. Kenapa ya tidak baik? Karena handphone ini kalau kita selalu gunakan secara terus-menerus bisa merusak mata kita loh anak-anak. Siapa yang di sini mau matanya rusak? Nanti nggak bisa dipakai lagi deh. Ya, harus gunakan handphone secara baik ya anak-anak dan harus diawasi oleh orang tua. Nah, berikut adalah jenis-jenis alat komunikasi. Ada masih lagi beberapa lagi alat komunikasi yang belum dijelaskan di sini, seperti televisi atau fax dan lain-lainnya. Oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Oke, anak-anak sudah tahu kan kembali jenis-jenis alat komunikasi serta kegunaannya. Tetap dipelajari dan semoga anak-anak masih ingat semuanya yang sudah Miss Lydia ajarkan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenal angka yang baru nih. Masih ingat gak kemarin kita belajar angka apa? Iya, coba angka 8. Nah, hari ini kita akan kembali belajar angka yang baru setelah angka 8. Yuk, semuanya tangannya ditutup, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setelah 8 berarti angka berapa ya kira-kira anak-anak? Betul, angka 9. Nah, hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak menulis angka 9 ya. Coba anak-anak boleh duduk, kita lihat video pembelajaran sambil anak-anak boleh persiapkan kertas yang kita akan gunakan dan pensilnya. Oke, yuk kita lihat video pembelajaran berikut ini. Oke anak KBB, saatnya kita akan belajar menulis ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah pelajari, hari ini kita akan belajar mengenal angka 9. Nah, anak-anak boleh perhatikan, Miss Lydia sudah memberikan angka 9 di sebelah sini. Dan ada gambar nih, kira-kira anak-anak bisa hitung tidak ya? Yuk kita hitung bersama-sama ya. Ini namanya alat musik biola. Apa anak-anak? Ya, biola cara memainkannya dengan cara digesek ya, ngek 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 gitu ya. Oke, yuk kita hitung biola Miss Lydia ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hari ini kita akan belajar menulis angka 9. Bisa nggak ya menulis angka 9? Harus bisa, harus semangat. Nah, kita akan mulai menulis angka 9 dari titik yang sudah Miss Lydia berikan di sebelah sini nih anak-anak yang besar. Ada 2. Kita akan mulai dari atas dulu, tidak boleh dari bawah ya. Dari atas, bikin garis lengkung ke sebelah kiri. Bikin garis lengkung turun ke bawah. Iya. Lalu ke titik yang nomor 2. Ya, stop. Sudah, lalu bikin dari titik yang atas turun ke bawah, bikin garis lengkung. Lalu kakinya naik. Bisa? Nah, jadilah angka
Angka berapa anak-anak? 9. Coba sekali lagi ya. Bikin garis lengkung. Nah, atau anak-anak boleh langsung naik ke atas gini nih. Naik ke atas, turun lurus, lalu bikin kakinya melengkung. Ini. Ya, jadilah angka 9. Lagi ya, bikin garis lengkung. Naik ke atas, turunnya lagi ke bawah, bikin garis lengkung untuk kakinya. Iya, bisa? Lagi, bikin garis lengkung. Titik nomor 2, naik ke atas, turun lagi, melengkung sedikit, bikin kakinya. Seperti belalainya gajah ya anak-anak. Lagi ya, bikin garis lengkung. Lalu naik ke atas, turun, bikin lagi garis melengkung sedikit. Iya. Sudah belum? Ya, pinter semuanya. Semangat, bikin garis lengkung. Naik ke atas, turun lurus sedikit, lalu melengkung lagi. Ya, bikin garis lengkung lagi. Ke titik nomor 2, naik ke atas, turun, kakinya bikin melengkung sedikit. Iya, sudah belum? Ayo semangat, 2 lagi. Bikin garis lengkung. Ke titik nomor 2, naik ke atas, turunnya lagi ke bawah, lalu sedikit melengkung kakinya. Jadi seperti belalai. Yeay, terakhir ya anak-anak. Bikin garis lengkung. Ke titik nomor 2, naik ke atas, turun, lalu bikin seperti belalai gajah. Yeay, selesai. Jadilah angka 9. Yeay. Setelah itu anak-anak boleh mewarnai gambar biolanya, boleh warna-warni ya, boleh bebas warnanya, nggak usah ditentuin merah semua, nggak usah. Boleh ganti-ganti warna. Setelah itu nanti minta mami untuk tuliskan nama anak-anak dan tanda tangan mami atau papi. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke Miss Lydia ya, agar Miss Lydia bisa lihat siapa yang sudah mengerjakan. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya anak-anak, tulisnya menggunakan pensil. Miss Lydia menggunakan spidol supaya anak-anak bisa terlihat dalam video. Ya, dengar-dengaran sama mami. Tuhan Yesus memberkati. Bye anak-anak. Anak-anak sudah pintar menulisnya. Miss Lydia senang loh melihat anak-anak sudah semakin pintar dan mengerjakan tugas sendiri. Nah, setelah ini kita akan belajar musik bersama Mr. Rudy. Yuk kita lihat video pembelajaran selanjutnya. Boleh klik link yang sudah Miss Lydia berikan ya.